Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Golongan 3, Angkatan 19, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan mind map ini pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mind map ini terbagi atas dua materi pembahasan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan yang kedua adalah bela negara. Kita akan mulai dari wawasan kebangsaan. Pada mind map ini, wawasan kebangsaan terbagi menjadi 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama definisi, yang kedua sejarah, yang ketiga konsensus dasar, dan yang keempat identitas NKRI. Definisi wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Selanjutnya adalah sejarah kebangsaan Indonesia. Ada beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Yang pertama adalah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan namun tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo ini menjadi titik awal pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Titik penting sejarah yang kedua yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain R.N. Noto Suroto dan Sultan Kasayangan. Pada mulanya, organisasi ini hanya berupa organisasi sosial untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia di perantauan. Namun, unsur-unsur politik mulai muncul sejak diterbitkannya majalah Hindia Putra pada bulan Maret 1916. Titik penting sejarah berikutnya adalah Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan, seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan penting yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda itu juga, pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara instrumental oleh Wage Rudolf Supratman. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Titik penting sejarah berikutnya adalah BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan agar bangsa Indonesia mau memberikan dukungan kepada Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah PPKI. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam perjalanannya, PPKI melakukan 3 kali sidang.
Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua digelar pada tanggal 19 Agustus 1945. Sedangkan sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Poin pembahasan selanjutnya adalah konsensus dasar. Di Indonesia terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsensus dasar yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi Republik Indonesia yang mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Konsensus dasar selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maknanya, meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Selanjutnya adalah NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin pembahasan keempat yaitu identitas NKRI. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara kita memiliki identitas NKRI yang terdiri dari yang pertama, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Berikutnya, kita akan lanjut pada materi pembahasan yang kedua yaitu bela negara. Di sini, saya membagi bela negara menjadi 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama definisi, yang kedua nilai dasar, dan yang ketiga implementasi bela negara sebagai ASN. Definisi bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Terdapat 5 nilai-nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Poin pembahasan berikutnya adalah implementasi bela negara sebagai ASN. Sebagai aparatur sipil negara dan umumnya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adapun pengimplementasian bela negara didasarkan pada nilai dasar bela negara yang dapat diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut. Untuk nilai dasar cinta tanah air, bela negara dapat diimplementasikan antara lain melalui mengabdi kepada negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, ikut berkontribusi pada kemajuan bangsa, serta mendukung dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Untuk nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara dapat diimplementasikan antara lain melalui menjalankan tugas secara profesional, taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. Selanjutnya, untuk nilai dasar setia pada Pancasila dapat diimplementasikan antara lain melalui memegang teguh ideologi Pancasila, menjunjung tinggi standar etika yang luhur, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nilai dasar rela berkorban untuk negara, bela negara dapat diimplementasikan antara lain melalui memberikan layanan kepada publik dengan jujur dan tulus, bersedia berkorban waktu, tenaga, dan pikirannya demi kemajuan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dan untuk nilai dasar kemampuan awal bela negara dapat diimplementasikan antara lain melalui mampu melaksanakan kebijakan pemerintah dan senantiasa meningkatkan wawasan dan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan mengenai mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.